Rencana Tuhan bagi kita adalah kita dipanggil, kita dipilih, dan kita diutus. Bukan hanya sebagai orang yang menerima kabar kesukaan di dalam Kristus karena Kristuslah yang menyelamatkan kita, tetapi kita juga sebagai utusan yang memberitakan kabar baik tersebut kepada orang lain. Tentunya utusan ini bukan hanya berbicara memberitakan kabar baik saja, tetapi juga meluruskan ketika kabar baik itu diselewengkan karena dikompromikan dengan kebenaran duniawi. Ketika adanya upaya-upaya penyesatan yang terjadi, kita perlu berdiri untuk menyampaikan kabar baik yang sebenarnya yang kita terima dari Kristus. Itulah tugas seorang utusan. Seperti yang dikemukakan oleh kisah para rasul, di mana baik para rasul, penatua, dan sidang jemaat di Yerusalem merasa berkepentingan untuk datang atau mengutus orang untuk datang ke jemaat Antiokhia yang baru bertumbuh pada saat itu, supaya iman mereka tidak goyah. Nah saudara, mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 30 sampai dengan 32. Dikatakan begini. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Apa isi surat itu? Di mana isi surat itu menasehatkan kepada jemaat di Antiokhia supaya mereka tidak makan bekas penyembahan berhala, tidak makan darah, dan juga tidak makan binatang yang mati tercekik, bahkan menjauhkan diri dari percabulan. Tentunya pesan ini meneguhkan hati mereka karena apa? Mereka sangat butuh sekali untuk memiliki kepastian hukum mana yang mereka harus ikuti. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, utusan yang meluruskan akan membawa dua hal. Yang pertama adalah pesan yang menghiburkan. Artinya apa? Memberikan kekuatan, memberikan penegasan, memberikan penjelasan. Sehingga apa? Orang yang baru percaya, orang yang baru bertobat, imannya dikokohkan. Mereka tidak memiliki keraguan lagi akan Kristus. Mereka tidak lagi memiliki keraguan akan mengikut Kristus dan ajarannya. Karena apa? Kita sebagai utusan memberikan penjelasan, memberikan penegasan terhadap apa yang dipercayainya. Kemudian yang kedua adalah nasihat yang menguatkan. Kenapa? Karena ada dua ancaman serius dalam setiap kehidupan orang percaya. Baik pada masa gereja mula-mula maupun pada hari ini. Yang pertama aniaya, yang kedua ajaran sesat. Inilah yang perlu di-counter. Bagaimana caranya? Bukan menghilangkan keduanya itu, tetapi memperkuat orang-orang beriman yang baru percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka memiliki kekuatan dan ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin walaupun mereka mengalami hal yang demikian. Tuhan Yesus memberkati.